survei tahun 2017 ini gue rasakan sekarang gitu. Iya, mereka kehabisan literasi menyerang pribadi. Nggak ada lagi literasi yang disampaikan, akhirnya menyerang pribadi gue. Ya begitu. Itu ciri-ciri yang mungkin tidak berpendidikan gitu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada berita lama, tapi melihat perkembangan isu yang sekarang kayaknya berita ini bisa apa Be? Bisa dibaca. Apa beritanya Be? Nah, beritanya. Pemilih Jokowi didominasi masyarakat tidak bersekolah. Aduh, berarti tidak berpendidikan dong kalau pemilih Jokowi. Ini berita kapan nih? Menurut kalian gimana ini guys? Ini berita tahun 2000, ini dari jawapos.com. Ya, 2 November 2017. Waduh. Sekarang kalian lihat, bukan lagi nggak sekolah, kan kemarin sempat ada masalah ODGJ ya, rumah sakit jiwa ya, orang gangguan jiwa boleh milih ya. Iya dong, kita baca dulu ya. Nama Joko Widodo. Jokowi memang menjadi figur yang paling banyak dipilih berdasarkan hasil survei elektabilitas dari Populi Center. Bahkan dia mengalahkan sosok Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hanya saja pemilih mantan Gubernur DKI Jakarta itu didominasi masyarakat tak berpendidikan. Masa? Ini 2017, sekarang 2022, 5 tahun yang lalu nih. Kalian ngelihat nggak sekarang? Gimana? Berpendidikan nggak? Peneliti Populi Center Nona Evita mengatakan Jokowi sangat berpeluang dan banyak dipilih pemilih berpendidikan rendah. Untuk Jokowi dipilih sekitar 60,7% pemilih yang tak bersekolah. Untuk di tatanan yang sama Prabowo dipilih 14,3% pemilih yang tak bersekolah. Kata dia di Jakarta Barat, Kamis 2 November 2017 ini guys. Iya. Yeah. Ya Allah, sekarang 2022 loh ya. Sekarang 2022, apakah benar itu? Ini benarkah ini? Menurut kalian gimana? Baca lagi ya, bentar, tapi gua rakap dulu ya. Lebih lanjut dia menuturkan Jokowi juga dipilih mayoritas pemilih tamat SD sekitar 61,9%. Kemudian di kalangan pemilih itu Prabowo dipilih 23,6%. Iya. Nggak tamat SD. Ya kan, berpendidikan atau enggak ya dilihat sekarang lah ya.
Prabowo kebanyakan mayoritas memilih tamatan S1 atau lebih sekitar 44,3%. Namun di kalangan ini Jokowi hanya 42,6%, tutup dia. Ya lumayan lah. Artinya lebih banyak yang tidak berpendidikan sebenarnya. Ada juga yang berpendidikan ya. Ini survei tahun 2017 loh ini. 2017 jangan salah. 2022 kita lihat hasilnya sekarang. Kalian merasa gimana tuh? Tadi udah gua bahas sampai gua nikah lagi aja dijadiin bahan sama mereka. Itu berpendidikan banget ya. Aduh. Dari segmen usia 58,2% pemilih Jokowi masyarakat usia produktif 26 sampai 35 tahun. Di segmen usia yang sama Prabowo mendapatkan 34,3% suara. Berarti kalau dihubungkan usia produktifnya banyak yang nggak sekolah nih ya. Aduh. Waduh. Lalu apabila pemilu diadakan hari ini, Presiden Jokowi masih menempati urutan pertama dalam elektabilitas survei, sekitar 48,3%. Survei Populi Center ini dilakukan pada tanggal 19 hingga 26 Oktober 2017 di 34 provinsi di Indonesia. Dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden. Semua responden dipilih dengan metode acak bertingkat. Multi-stage random sampling. Margin of error survei ini kurang lebih 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Ya, itu survei tahun 2017. Beritanya begitu guys. Kenapa ini gue angkat lagi? Karena ini tahun 2022. Ya, gue mengalami itu. Kemarin gue, ini pengalaman pribadi gue aja ya. Orang tahu gue adalah orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi dalam segi kebijakan politiknya, ya kan? Ya, gue sering membahas atau mengkritisi rezim Jokowi dan para menterinya, ya berseberangan dalam pandangan kebijakan. Iya, dan itu gue akui dan itu boleh-boleh saja dalam negara demokrasi. Dan ini bukan tentang kebencian, bukan. Tapi ya wajar aja berbeda pendapat dan gue menyampaikan pendapat gue, ya kan? Alhamdulillah gue termasuk orang yang mungkin dibilang nggak sekolah juga ya, tapi alhamdulillah tamatan SMA gue walaupun juga pernah kuliah dan gue kumpul juga sama akademisi ya. Artinya yang gue alami sekarang ini penyerangan terhadap penyerangan opini ya terhadap pribadi gue itu udah gue alamin. Seperti gue ngebahas tentang kirap Kaisang yang gue ngupload postingan dari akun Instagram lain ya, info cegatan Sukoharjo yang mempertontonkan di situ ada orang rebutan martabak di kirap Kaisang. Itu di framing, bahkan sampai orang-orang Banten bikin video, ya kan, banyak videonya beredar. Terima kasih, jadi viral gue, makin terkenal, ya kan. Dan itu lucu, orang Banten yang bikin. Dan akhirnya gue buktikan, gue ke Solo. Tanpa ngasih tahu, gue langsung jalan, gak pakai kawal-kawalan, cuman jalan berdua. Alhamdulillah orang Solo baik-baik. Ada juga yang kenal gue. Artinya ya, survei tahun 2017 ini gue rasakan sekarang gitu. Iya, mereka kehabisan literasi menyerang pribadi. Nggak ada lagi literasi yang disampaikan, akhirnya menyerang pribadi gue. Ya begitu. Itu ciri-ciri yang mungkin tidak berpendidikan gitu. Terus gue menikah lagi. Gue menikah lagi itu kan urusan pribadi gue. Hak pribadi gue sebagai warga negara Indonesia. Gue menikah lagi, gue mau apa ya, itu hak gue. Gue gak pernah ngebahas orang. Gue gak pernah bahas pribadinya Pak Jokowi. Gue gak pernah bahas pribadinya yang lain ya. Gue bahas kebijakannya, tapi gue diserang pribadi. Macam-macam, banyak video itu beredar. Bayangin loh, gue gak perlu ngundang-undang orang, gak perlu rame-rame, rame sendiri. Gak perlu bikin kirap gue, gak perlu dijaga tentara gue, ribuan tentara, gak perlu gue begitu. Tapi alhamdulillah jadi rame, diserang pribadi gue. Nah itu menunjukkan bahwasannya akhirnya survei ini kayaknya benar ya. Gue mulai percaya, ya ciri-ciri orang yang berpendidikan udah gak punya literasi, menyerang pribadi, menyebar fitnah, menyerang pribadi, udah gak tahu caranya.
nggak tahu ngomong dengan literasi yang bagus, ngomong dengan bukti, data, fakta, dengan kalimat yang baik tentang kebijakan, bukan tentang pribadi. Udah nggak ada, itu tandanya ya survei ini bisa dipercaya buat gue. Karena gue ngalamin ini orang-orang yang buat gue apa ya? Ya, serendah itu. Serendah itu. Diserang pribadi. Dan gue nggak ada masalah sayang. Pribadi gue. Lu mau serang model apa aja, nggak ada masalah. Justru makin menguatkan gue untuk tetap berjuang dengan kebenaran yang gue yakini benar. Gue nggak akan berhenti bersuara. Yang bisa bikin gue berhenti cuma ajal. Dan mudah-mudahan kita semuanya ajal husnul khatimah. Dan ini survei tahun 2017, hari ini gue rasakan. Kayaknya benar nih, pemilih Jokowi didominasi masyarakat tidak bersekolah. Bahkan sampai hari ini ijazah aslinya Pak Jokowi kita belum lihat. Kita belum lihat ijazah asli Jokowi. Bahkan di sidang Gus Nur kemarin, saksi-saksinya masih lucu-lucu ya. Apakah benar? Karena dipimpin dengan ijazah yang belum ada, terus dipilih dengan yang belum bersekolah. Apakah benar begitu? Nih ada surveinya. Pak Jokowi gimana nih Pak Jokowi? Pendukungnya begitu amat Pak? Masa nggak diajarin pendukungnya Pak? Apakah benar survei ini? Bahwa pendukung Bapak itu adalah orang-orang yang memang tidak berpendidikan, tidak sekolah gitu Pak. Sehingga yang mereka lakukan untuk membela Bapak ya seperti yang sudah saya alami ini dan dialami beberapa aktivis yang lain. Dan by the way anyway Baswe, mudah-mudahan ijazah asli bisa kami lihat ya Pak. Biar kami tahu Bapak juga bersekolah. Itu aja dari gue guys untuk konten gue kali ini. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Orang kalau nggak punya pendidikan ya begitu. Minim literasi mainnya fitnah, framing, nyinyir. Hah? Sian. Urusan pribadi orang. Gue nikah lagi aja jadi keren ya. Makasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal